Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Ibu di dunia tapi juga di surga, yang membantu kami untuk memasuki surga, membantu kami untuk memurnikan hidup kami, membantu kami untuk mengikuti Yesus sebagaimana beliau mengikuti Yesus. Karena itu beliau dianugerahi Ratu Surga. Bantu kami ya Bapa, supaya hari demi hari kami kau kuatkan, kau teguhkan dalam perjalanan hidup ini. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, hari ini gereja merayakan, memperingati gelar Bunda Maria sebagai Ratu di surga. Gelar Maria sebagai Ratu tidak untuk menyaingi Yesus sebagai Raja, tetapi justru suatu anugerah. Karena Bunda Maria telah memainkan peranan yang begitu penting di dalam sejarah keselamatan. Karena itu Bunda Maria mendapatkan anugerah dari putranya Yesus sebagai Ratu Suri, sebagai Ibu Suri di surga, sebagaimana yang dilakukan oleh Salomo ketika menjadi raja. Maka ibunya menjadi Ibu Suri, menjadi pembimbing penuntun sang raja. Tentu saja dalam hal Yesus tidak berarti demikian, karena Bunda Maria selalu minta izin dan selalu diberikan oleh anaknya Yesus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, ini suatu kegembiraan bagi kita bahwa kita punya ibu yang selalu memperhatikan kita di dunia ini. Anda perhatikan, Bunda Maria mendoakan kita pada waktu saat di mana kita akan mati dan membawa kita ke surga ketika kita percaya kepada Yesus bersama Bunda Maria. Saudara, itu merupakan suatu anugerah. Ya, diingatkan kemarin dalam bacaan Injil kita juga untuk masuk surga membutuhkan syarat-syarat yang penting di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Masuk surga adalah melalui jalan sempit, jalan salib, jalan kecil. Tetapi jalan kecil ini adalah jalan penderitaan, jalan penyangkalan diri, jalan mengorbankan diri demi Allah dan demi sesama. Hari ini Yesus juga mengajar kita untuk bersikap apa yang kita sebut integritas, ya, transparansi, kesatuan antara pikiran, perasaan, dan kehendak, ya, hati kita dan kehendak. Kesatuan ini integritas. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan itu merupakan satu kesatuan, ya. Dan ini bukanlah yang gampang, itu disebut integritas, ya, kesatuan. Tidak ada mencela-menceli, tidak ada kediskrepansi, ketenggangan, kerenggangan, tetapi merupakan kesatuan. Dan itu diharapkan menjadi orang yang jujur pada diri sendiri. Dan Yesus mengkritik, mengecam, bahkan mengingatkan kata-kata celaka ini kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kepada para pemimpin agama, kepada kami terutama para pastor, para bruder, para suster yang tahu banyak tentang kitab suci, tetapi seringkali kami lalu banyak bicara, tetapi kami tidak mempraktikkan. Jadi sabda Yesus hari ini adalah sabda kecaman bagi kita semua, sabda peringatan bagi kita semua untuk hidup dalam bahasa Karmel disebut puritas cordis, kemurnian hati. Mengikuti Yesus dengan kemurnian hati, ya, puritas cordis. Salah satu keutamaan yang diulang-ulang terus diingatkan kepada kita para Karmelit untuk selalu memiliki hati yang murni, ya, hati yang murni, motivasi yang murni, ya, kehendak yang murni untuk Allah dan bukan untuk kita, untuk Allah dan bukan untuk egoisme kita. Untuk mengingatkan kita bahwa kemurnian hati itu merupakan sesuatu yang penting menjadi syarat kita masuk surga, maka kemurnian itu berarti jauh dari ketujuh dosa yang berbahaya, 7 dangerous sins, yaitu kesombongan, kemalasan, kemarahan, cabul, serakah, kikir, ya, iri hati, ya. Ini semua adalah
benih-benih yang ada dalam diri kita, dan kita berjuang supaya kita dimurnikan dari segala kecenderungan dan naluri yang demikian itu. Maka ketika kita menjadi dekat dengan Tuhan, maka semakin banyak justru dosa kita dibongkar. Ya, jadi jangan kita kira ketika kita dekat dengan Tuhan kita bebas dari segala dosa, tidak. Justru ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan membongkar, memurnikan, ya, membersihkan apa yang masih kotor di dalam diri kita. Jadi saudaraku terkasih, mari kita bersyukur dan berterima kasih. Kita diingatkan oleh gereja, oleh oleh Yesus untuk terus-menerus membaharui diri kita. Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita, dan semoga Tuhan menganugerahkan rahmat berlimpah kepada Anda dan kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.